Tim Alenia's Journey Uncover Papua berkesempatan mengunjungi toko roti Aru. Di toko ini kami membeli bekal untuk perjalanan menuju Sawendui. Toko roti Aru adalah salah satu toko roti tertua di Kota Biak. Berdiri sejak zaman Belanda, toko ini sekarang dikelola oleh generasi kedua. Jadi kita diizinkan untuk melihat pembuatannya langsung ke belakang, ke pabrik. Mohon maaf kami mengganggu. Oh iya. Saya Arif Yasani. Bakmi ya. Ayo kami dikasih tahu kata ini yang paling Toko roti paling terkenal di Biak dari zaman Belanda. iyo. Penerus dari mama. Oh, penerus dari mama. Awalnya tuh roti tawar. Oh, roti. Roti kosong gitu. Mama kan dulu kita kecil juga suka dia bikin roti tapi bakarnya di drum ya. Dia bikin nanti kita tuh tiap sore kasih makan roti. Chefnya mama kan orang Biak. Tinggal di Ritz 2 di atas. Namanya? Mama Emelda Mandowe. Satu tete mantri. Oh. Tete Okto. Jadi biasa kalau mama atau bapak datang sini, Tom tidak titip lain, pasti Titip roti roti Aru. Aru. Jadi tadi saya sempat bilang, cantik, roti Aru kan? Oh iya. Di sini kami bisa melihat bagaimana para pembuat roti bekerja. Dari tepung terigu diolah menjadi beragam jenis roti yang menggugah selera. Roti Aru. Ada sejarah panjang pada nikmat kerat-kerat rotimu. Nah ini, ayo. Ini disediain untuk Alenia's Journey Uncover Papua. Ayo, terus semua cobain ya. Nah nih, ada kesukaanmu wajik nih. Belum terbawa. Wah, ini lengkap semua abang. Ada nastarnya, ada wajik, ada lemper. Luar biasa, nikmat sekali. Nastarnya khas besar. Kami baru saja selesai mampir di toko roti Aru di Biak. Kita sudah melihat juga proses pembuatan roti, kue seperti apa di sini. Yang asli. Yang asli dan sudah terkenal sejak zaman Belanda dulu. Oke. Dari toko Aru, Alenia's Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Hari ini kita pergi dari dermaga Biak menuju Sawendui. Di Sawendui mau lihat apa? Di Sawendui kita mau melihat konservasi. Di sana ada burung cendrawasih dan ada apa namanya? Konservasi penyu. Konservasi penyu. Nah, konservasi ini dikelola oleh SPF, yaitu Saireri Paradise Foundation bersama masyarakat setempat. Hanya kali ini karena bukan musim penyu bertelur, jadi kita hanya bisa melihat burung cendrawasih. Ya, sekarang kita berada di Pulau Auki. Pulau Auki terdiri dari 2 desa. Yang pertama Desa Kanai, kemudian Desa Auki. Di Desa Kanai tepatnya ada program pemberdayaan dari Saireri Paradise Foundation, SPF, berupa pengembangan ikan budidaya. Keramba-kerambanya sebelah mana? Ini di depan. Ini kerambanya. 2 minggu lalu baru dipanen ikan kerapu. Besar ya. Yang punya masyarakat 1 kakak dapat 1 petak. 1 petak ini? Nah, itu punya masyarakat. Masyarakat punya. Rapi ya? Nanti dia tak lucu. Oh, awas. Om jatuh terpapar kamera saya. Karena baru saja dipanen 2 minggu yang lalu, kami hanya bisa melihat udang-udang yang masih kecil. Ini bantuan ikan kerapu ke masyarakat sekitar 12.000. 12.000 ikan? 12.000 ekor. Mereka tunggu dari tahun hampir 1,5 tahun. Untuk besar? Bukan, untuk Kepala Dinas Perikanan Iya. menyerahkan ke masyarakat. Sampai sekarang ada. Oh, belum? Jadi orang yayasan yang bantu memelihara. Ini jenis penyu apa? Penyu hijau. Lepidopsilis. Olivaceae. Bahasa awamnya apa? Penyu abu. Penyu abu, nah itu bahasa awam toh. Abu kah hijau? Induknya bertelur, kita amankan induknya, telurnya kita jaga, menetas. Saudara-saudaranya kita lepaskan.
Kemudian 6 ekor tuh kita pelihara untuk edukasi sebetulnya. Itu kenapa dia tangan ke belakang itu? Dia standar 2 katanya. Saya sengaja itu, saya tanya. Saya juga tadi tanya. Ada dia bilang, kakak itu dia standar 2. Itu macam dia lagi malas-malas itu. Sebenarnya dia mau istirahat di tempat tapi pendek tuh. Kalau ajak tuh langsung gitu. Dia mau istirahat di tempat. Perairan Auki menjadi habitat bagi beberapa jenis penyu. Antara lain penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu lekang. Dalam perjalanan ke sana kita sempat berhenti sebentar di Pulau Urep. Di Pulau Urep. Jadi sekarang kita mau mendarat di Pulau Urep yang konon dulunya tuh banyak sekali urep. Urep. Urep itu? Ah ya, urep itu apa? Urep itu burung nuri. Sama Bu. Pulau Takber Penghuni, jadi pulau untuk foto-foto. Jadi sekarang kita ada di Pulau apa tadi? Urep. Urep, Urep. bukan burung urep, pulau Ya, Pulau urep. Urep. Ini kita bisa lihat itu dia punya Air jernih Jernih, betul. sekali. Memang ini Bikin pulau masin dulu, tidak Mas. berpenghuni. Kakak yuk. Om, tadi yang dibilang pulau paling ujung Mansur Babo. Mansar Babo. Mansar Babu. Oh, kalau Mansur penyanyi ini dangdut ya, mohon maaf. Mansar Babo. Mansar Babo. Ih, keren. Tuh, keren fotonya. Makanya kalau mau lihat yang keren-keren, datang ke sini. Betul sekali. Terjangkau, langsung biak. Iya, betul sekali. Di Pulau Urep ini ya, kira kita foto-foto sebentar karena kita norak baru dari gunung. Jadi baru lihat pantai, teman-teman tadi langsung banyak yang langsung Om Ulis banyak foto-foto, terutama Michael. Dia ingin menunjukkan bahwa Kepulauan Padaido begitu indahnya. Kasih tahan turun. Poro tarik. Ngapain? Iya itu dia bagus itu. Yo. Ngapain sih? Itu Om Yo lagi bergaya. Tuh. Kepala buang ke kanan. Dari sana kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Sawendui. Memasuki perairan Sawendui, ombak cukup tinggi. Tidak mudah bagi speedboat kami untuk merapat ke pantai. Karena ombak yang cukup besar, jadi kami tidak bisa merapat ke bibir pantai. Akhirnya beberapa teman-teman memutuskan untuk dari teman-teman dari SPF, mereka menghubungi masyarakat setempat untuk membawa perahu-perahu seman untuk kita bisa berpindah. Karena perahu seman ini yang bisa merapat ke bibir pantai. Mau turun saja susah Jatuh di situ licin lagi. Iyo, hati-hati. Oke. Ini kita mau merapat, ini susah. Jadi Boleh mari. kita mau merapat, Tapi ombak besar, jadi harus Pakai perahu. pakai perahu. Om, jangan di sebelah situ, nanti kapal miring. Ya inilah, mau turun saja kita harus Tukar perahu yang tukar ada perahu, seman. terus cek air biar air turun baru kita dan aman. Kalau terpintar hitung ombak selesai. Hebat. Luar biasa. Perjalanan belum berakhir. Kami harus berjalan kaki menembus jalan setapak sejauh 1 kilometer. Dan sekali lagi, kami harus menyeberang muara Sungai Kaswar untuk tiba di kantor Saireri Paradise Foundation. Kita sekarang ada di Sawendui. ya di Saireri Paradise Foundation. Betul sekali, betul Bu? Betul. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya kita fokus di 3 kegiatan utama, pelestarian burung cendrawasih, penyu, kemudian diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat.
lokasi kita tepatnya boleh kasih tahu di mana? Tepatnya kita ada di Muara Kasuari, orang lokal sebut dengan Piamunui, bagian dari Desa Sawendui, Distrik Raimbawi, Kepulauan Yapen, Papua. Jadi saya perkenalkan, kawan-kawan ini tergabung dalam kelompok pelestarian burung cendrawasih. Botenang. Botenang itu dalam bahasa lokal disebut dengan Mau cendrawasih. tahu lebih jauh tentang burung cendrawasih? Saksikan terus Alenia's Journey Uncover Papua. Selamat pagi, Sawendui. Kami sudah tidak sabar untuk bergegas masuk ke hutan dan melihat seperti apa burung cendrawasih di habitat alaminya. Tidak terlalu jauh, hanya jalan sekitar 30 menit Ya. ke tempat cendrawasih. Jadi cendrawasih itu dari pukul pagi sekitar pukul 5:30 sampai jam-jam 10 kalau tidak salah. Itu akan bermain-main dia tuh Dan dia akan kembali lagi sore hari. sore hari. Di kawasan konservasi seluas sekitar 5.000 hektar ini, hidup sekitar 77 jenis burung dan 4 diantaranya merupakan keluarga Paradisae atau cendrawasih. Dengar? Bunyi apa itu dia bersuara? Dia bermain-main di pohon yang cukup tinggi ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita nggak benar-benar lihat dari bawah itu dia tinggi sekali baru kelihatan. Tapi kami sempat melihat cendrawasih yang sedang menari juga. Ada satu di balik Pohon, daun-daun sana, itu di atas. dia tinggi sekali. Dan istimewanya cendrawasih, dia akan selalu kembali ke tempat yang sama kalau setiap pagi dengan sore. Itu ada lagi. Oh, bisa lihat kaki itu bulu-bulu kuning saja tuh. Itu. Mana tinggi sekali? Ada kelihatan. Yang mana? Jadi biasanya kalau ada betina itu jantan-jantan nih, misalnya satu betina jantan-jantan mulai menari-nari ya. Menari untuk mencari perhatian. Padahal perbandingannya dia lebih banyak betina dari jantan. Bukannya betinanya yang gaya-gaya, tapi Jantan yang gaya-gaya supaya betina mau. Jadi ada 5 betina jantan goyang-goyang, menari-menari. Jantan tebar pesona. Pokoknya kita putar-putar indah. Betul. Oh iya iya. Begitu kan? Bulu kan di sini. Udah cantik. Kakak itu cendrawasih kah? Kasuari. Mambruk. Jangan berisik nanti. Jangan berisik nanti dia tidak datang. Mambruk sedikit lagi kalau jalan di tangga, ambruk. Sudah ada tanam. Kita lihat lagi. Dan ternyata kalau mau melihat cendrawasih itu tidak boleh berisik karena biasanya dia sangat tahu kalau di bawah tuh ada pergerakan, ada orang mulai rame. Nah itu biasanya dia pindah-pindah lagi ke dia terbang lagi seperti itu. Jadi kita mesti pelan-pelan, mesti diam-diam, tidak boleh berisik. Dan disarankan tidak memakai baju yang terang. Jenis-jenis cendrawasih yang hidup di kawasan ini antara lain Manucodia jobi atau Manucodia jobiensis, cendrawasih raja atau Cicinnurus regius, cendrawasih belarotan atau Cicinnurus magnificus, dan cendrawasih kecil atau Paradisae minor. Sempat lihat ada burung hantu Iya. yang dia berkamuflase seperti batang pohon. Iya. Ternyata dia lagi tidur. Untung Michael lihat. Jadi Michael yang bilang, ya ada burung-burung. Akhirnya kita bisa lihat burung hantu yang sedang tidur. Dalam perjalanan menyusuri Sungai Kaswar, kami belajar kearifan dan bagaimana bersikap terhadap lingkungan hidup. Melihat kehidupan alam bebas yang selaras dan semoga terus berkesinambungan. Mas Akmal, jadi ini masih kawasan konservasi? Ya, Kak, jadi kita orang ini masih jalan di dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh SPF bersama dengan masyarakat lokal.
Luasnya sekitar 5.000 hektar. 5.000 hektar. 5.000 hektar. Itu mulai dari Inggrisau namanya. Inggrisau yang sana? Iya. Sampai ke Tanjung apa namanya di sana tuh? Tanjung Otewi. Nah, biasanya kalau teman-teman patroli itu sampai mana? Kawan-kawan ini kan 5 orang setiap hari yang patroli. Iya. Itu setiap hari rutenya berbeda-beda. Oke. Tergantung informasi yang didapatkan sama gangguan-gangguan. Oke. Misalkan ada informasi pemburu datang dari sebelah desa sana, nanti lebih difokuskan pemantauan di situ. Nanti kalau dapat informasi dari sana, lebih difokuskan pemantauan di arah. Nah, biasanya berarti masyarakat pun sudah saling ini ya, sudah membantu gitu. Jadi mereka kasih informasi. Ya, karena di tempat konservasi yang dikelola oleh SPF ini tidak hanya terdapat burung cendrawasih, tapi juga ada ya tadi seperti burung hantu, ada juga burung maleo, ada juga burung kasuari, ada juga mambruk. Banyak sekali di sana. Bagi kami, sungguh ini adalah perjalanan yang mencerahkan. Hutan dan tanah yang kami pijak, hakikatnya adalah ruang hidup. Karya Tuhan untuk segenap makhluk hidup ciptaannya. Habitat dari segenap hewan endemik Papua ini semoga tetap lestari dan tetap terjaga. Hanya sayang udara juga sudah mulai mendung, jadi akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke base camp. Karena katanya kalau hujan deras agak sulit untuk turun dari hutan itu dan kembali menyusuri sungai yang panjang. Karena kali itu bisa, kalau dia sudah mulai waktu pasang akan meluap dan kita tidak bisa menyusuri kembali. Jadi sore hari sekitar jam 2 kita kembali ke base camp. Menjelang malam hari kami mendapat kabar dari Saireri Paradise Foundation bahwa mereka akan melakukan sebuah kegiatan istimewa. Ya, malam hari ini Saireri Paradise Foundation akan memberikan beasiswa kepada 10 siswa-siswi, yaitu 9 untuk SMP dan 1 untuk mahasiswa, di mana dana beasiswa tersebut didukung oleh PT Freeport Indonesia. Karena tujuan yayasan itu ada di sini adalah untuk menyiapkan generasi Papua supaya dia bisa mengelola tempat ini, tanah ulayatnya secara mandiri, secara arif dan bijaksana. Tentunya harapan dari kami ya program ini juga bisa terus kami jalankan dan bapak-bapak dan masyarakat di kampung juga memberikan motivasi ke anak-anak supaya mereka tidak patah semangat gitu. Walaupun akses memang sulit, tapi pendidikan itu sangat penting sekali. Dan semoga generasi muda yang sudah bisa sekolah, bisa kembali, bisa bangun, bantu buka pemikiran, memberikan pendidikan bagi sesama masyarakat di kampung toh. Semoga beasiswa yang didonasikan oleh Saireri Paradise Foundation kepada para penerima manfaat tersebut dapat melahirkan generasi baru Papua yang lebih cerdas dan sejahtera. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa membantu, memberikan semangat untuk mereka terus belajar, maju terus dan meraih cita-citanya, dan juga bisa memberikan semangat kepada anak-anak lain di Desa Sawendui sehingga mereka juga bisa mendapatkan kesempatan berikutnya. Karena menurut Saireri Paradise Foundation ini adalah langkah awal. Semoga nantinya akan lebih banyak lagi, lebih dari 10 lagi yang akan mendapatkan beasiswa. Dan permata, ragam bahasa, perkasa, bawaku pergi melihat pantai. Pagi ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju Kurudu. Betul. Tapi tidak bisa langsung jalan, harus tunggu dulu karena hujan turun dan ombak besar. Masih 3 meter. Jadi terpaksa ya harus menunggu hujan reda dulu dan kembali berjalan kaki lagi menyusuri pantai supaya bisa naik perahu lagi untuk pindah kemudian ke speedboat. Jadi tidak hanya pemain bola yang ditransfer, tetapi kami pun ditransfer dari bibir pantai, naik perahu, dari perahu pindah ke speed 1, dari speed 1 pindah lagi ke speed berikutnya. Jadi ada 1, 2, 3, hampir 3 kali perpindahan. Jadi mau pindah ke speed, tapi harus pakai seman, perahu. Seman. Oke, ada gelombang, siap-siap. Tapi itu ya, kalau memang
Orang yang sudah hidup di daerah pantai sudah biasa, itu yang tarik-tarik perahu, yang pindahin kita semua dari perahu seman kemudian ke speedboat itu canggih-canggih, jago-jago. Tenaganya kuat-kuat. Wah, itu mau ombak tinggi kayak mereka tarik perahu saja. Kita sekarang sudah perpindahan dari bot satu ke bot berikutnya dan sekarang kita menuju ke Kurudu. Kita harapkan cuaca baik supaya kita bisa sampai di Kurudu dengan aman sentosa dan bisa mencari sapu tepu makan. Dah. Perjalanan dari Sawendui ke Kurudu tidak terlalu lama. 1 jam lah ya. Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai 1 jam. Dan Dekat kita sekali. berhasil merapat di dermaga Kaipuri. Kami tiba di dermaga Kaipuri di Pulau Kurudu. Pulau di ujung timur Kepulauan Yapen. Kampung Kaipuri dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kampungnya indah dan asri. Tiba di sini, kami disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dan di Kaipuri ini kami bertemu dengan kepala kampung dan dikumpulkanlah masyarakat untuk bertanya untuk karena mencari tahu. ya informasi yang kami dapat mengenai makam Opa Siasale itu sangat sedikit. Jadi kami harus bertemu dengan para tua-tua kampung juga karena pada masa itu Opa dimakamkan sekitar tahun 30. Enggak, 40-an. 40-an ya. Mungkin bapak Dora yang ada ini, Dora yang mungkin udah tahu, ya nanti kita cek. Ya, bapak Dora yang ada nanti cerita, apakah di sini atau di Kurudu. Informasi yang dikatakan bahwa dimakamkan di samping gereja, itu makam di samping gereja hanya ada di Kaipuri. Di Kurudu tidak ada makam di samping gereja. Tetapi mereka juga tidak punya data yang lengkap yang mengatakan Opa Siasale dimakamkan di mana. Mereka bilang nama itu tidak ada. Tapi kemudian saya katakan bahwa dulu ada Om Marga Rumakewi yang selalu merawat. Terima kasih Om Rumakewi. Itu baru mereka bilang, oh kalau Marga Rumakewi adanya di Kurudu. Kami berjalanlah coba mencari ke Kurudu. Sekarang kami semua sedang dalam perjalanan dari Kaipuri menuju Kurudu untuk cari makam Opa Siasale. Semoga bisa ketemu. Karena tidak ada kendaraan, jadi kita harus jalan. Iyo. Napak tilas. Orang dulu saya jalan lebih susah dari kita, jadi tidak apa-apa sudah kita jalan. Tidak ada kendaraan dan ombak lagi tinggi, jadi tidak bisa pakai speed, tidak bisa pakai perahu. Jalan satu-satunya? Jalan kaki. Tidak apa-apa sudah. Sampailah kami di Kurudu. Kampung Kurudu. Di sana kami ketemu dengan kepala sekolah yang baru 2 hari lalu mendata kembali nama-nama kepala sekolah YPK. Dan di situ dia bilang memang ada nama Siasale sebagai guru di situ. Tetapi dia tidak tahu apakah Siasale ini dimakamkan di situ atau tidak. Bapak kepala sekolah guru-guru ini ada yang Siasale? Ada Siasale. Cuma Dia pun nama apa itu tidak waktu itu yang sebut nama itu almarhum kepala kampung. Daripada membuang waktu, karena kita juga berkejaran dengan waktu, kita harus meneruskan perjalanan. Akhirnya Pace mengambil keputusan untuk menghubungi Eri ya. Eri, karena terus terang kami tidak punya telepon Om Rumakewi. Dan akhirnya setelah perjuangan mencari nomor telepon, kami dapat dan bisa menghubungi Om Rumakewi. Halo, Bapak Rumakewi. Bapak, ini Ari Siasale. Bapak, saya mau tanya, Opa Pu makam itu di sebelah mana, kah? Saya lagi di Kurudu. Di Kaipuri. Oh, bukan di sini berarti. Oke, jadi di Kaipurinya di gereja. Di Kaipurinya di sebelah mana? Oh,
Sebentar Bapak, ini ada kepala kapuk di Kayu Puri. Iya, ini Bapak. Pak Rumakei, katanya di Kurudu, di Kayu Puri. Oke, ini saya tanya di Kayu Puri kah di Kurudu? Makam itu. Kekhawatiran terhadap kepastian di mana makam Opa mulai hinggap dalam benak saya. Kita kembali lagi, toh. Informasi silang sengkarut membuat kami bingung. Tapi kami coba terus mencari informasi, termasuk bertanya kepada Om Rumakei. Ya, sudah meninggal. Ya, kalau dia memang tetap dia tahu. Dia tahu. Bapak Lukas. Ini Bapak Matok Kayu pada mau bicara, Bapak Guru Matok Kayu pada mau bicara. Ini ada. Ya. Mas, saya bisa berbahasa. Yo, bisa, silakan. Kakak Rumakei dasar sebi. Oh, tidak, maksudnya apa sini? Oh iya. Di depan gereja baru ada semen tua yang paling tua. Oke, akhirnya kami mendapat sedikit titik cerah. Makam Opa Sihasale berada di dekat gereja di Kayu Puri, bukan di Kurudu. Terima kasih Kakak Dasur Sebi. Halo Om. Halo. Iya Om, terima kasih banyak. Kalau kita jalan dari kampung ke gereja, sebelah kanan. Hanya semen saja ya, semen tua ya, siap. Salam mama semua. Ya Bapak, selamat siang. Perjalanan kami hari ini tidak akan ada tanpa kisah perjalanan hidup seorang Opa Sihasale. Kisah seorang guru yang terpanggil untuk berkarya di daerah ini. Kisah pengabdian dan kepedulian untuk berbagi pengetahuan kepada saudara-saudara di Papua. Lelah yang kami rasakan dalam perjalanan ini sepertinya sirna begitu kami membayangkan bagaimana beratnya pengabdian yang dilakukan oleh Opa Sihasale sekian puluh tahun yang lalu. Cerita pulau yang indah di Katulistiwa, tempat lahirnya emas, perak, dan permata. Kami harus kembali lagi. Tapi rasanya tidak sanggup kalau harus jalan 9 kilo lagi. Teman-teman juga sudah lelah semua. Akhirnya kami sampaikan ke Kakak Raymond dari SPF untuk mungkin speedboatnya bisa dikirim dari Kayu Puri ke Kurudu untuk membawa kami semua kembali ke Kayu Puri. Dan ya tetap harus transfer dari perahu ke kapal lagi. Untungnya ada perahu masyarakat yang bisa bantu ya waktu itu ya. Jadi kita tidak bisa banyak-banyak. Jadi harus 4 atau 5 orang diantar satu, kembali lagi perahu semennya antar lagi 4-5 orang untuk pindah ke speedboat untuk melanjutkan kembali ke Kayu Puri mencari makam Tete Sihasale. Jadi setelah kita dapat informasi makam Tete itu ada di Kayu Puri, jadi kita kembali. Hanya karena kalau jalan darat lagi kaki pegal, jadi kita sekarang lewat laut lagi. Jadi transfer lagi. Nanti kita ke Kayu Puri lagi, terus lihat makam sebentar, cari makam, kemudian langsung ke Serui. Akhirnya kami sampai di Kayu Puri. Kita dapat informasi baru ya. Lagi bahwa dalam liturgi gereja tahun 2011 mereka ada peresmian gereja. Di situ ada tertulis sending kedua adalah Awom, Sihasale, dan Anina. Tete Kaoyang kayak Bu cari dia ini. Iya betul. Awom dengan Sihasale. Sihasale ini yang udah sama-sama tugasnya. Oke. Jadi betul Opa Tete Sihasale mengajar di Kayu Puri. Baca surat apa tempo pulang
Tunggu sampai gelap siang. Luka saya ini yang tadi dibilang nanti tunggu yang ada. Hanya semen saja. Ya, semen saja. Bun, ini pusaranya. Tete pusaran. Bapak dong bilang karena Bapak telepon bilang sebakanan paling dekat paling lama. Amos, Bapak Amos. Ya, pokoknya dekat dulu ya. Ini sudah yang bilang. Untuk seluruh keluarga Siasale di Ambon di mana saja, saya sudah datang ke Tete punya makam. Anak Siasale sudah datang. Di kampung ini, kampung Kaipuri, Opa Siasale, opa saya, mengabdikan dirinya masuk ke sini sekitar tahun 40-an, mengajar di sini, dan akhirnya dimakamkan di sini. Sekarang saya bisa melihat makamnya, ditemani kita semua, temani istri. Luar biasa, ini pengalaman batin yang luar biasa untuk saya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Opa Siasale bisa saya teruskan untuk bisa bermanfaat untuk tanah Papua. Serui adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Dahulu kabupaten ini bernama Kabupaten Yapen Waropen. Serui terletak di distrik Yapen Selatan. Kota ini punya kenangan khusus untuk Ari Sihasale. Di kota inilah Papa Ari Sihasale dilahirkan. Ya, Serui tempat kelahiran Papa Siasale. Papa Siasale. Ya, ini pertama kalinya kami berjalan ke Serui dan setelah kami bermalam di Serui, pagi harinya kami ingin berjalan-jalan melihat keindahan kota Serui dan juga ingin mencari tahu tentang sejarah Perancis di kota Serui. Peranakan Cina Serui maksudnya. Ternyata saya pikir ada orang-orang Perancis yang datang, ternyata peranakan Cina Serui. Berarti dari jembatan itu sampai sebenarnya di kampung sana. Jadi ini kampung Cina tua. Jadi zaman dulu kalau menurut cerita-cerita orang tua, orang Cina pertama datang di Yapen itu di sini. Mungkin orang pribumi dong kasih tempat untuk pengungsi dong datang, tinggal di sini. Terus menikah di sini. Menikah di sini, terus mulai ya buka usaha, ekspansi dong tinggal di mana. Begitu. Dan membaur ya. Itu yang lain Perancis ya. Peranakan Cina Serui. Salah satu. Ada orang-orang tua yang masih hidup sampai sekarang tapi dari ada sebagian, ada yang masih hidup tapi karena usia sudah terlalu lanjut jadi agak lupa ingat. Pikun jadi. Atau boleh kita datang gitu? Boleh juga. Dan kami bertemu dengan Tete Guan Mai di rumah kopi Maibers. Yang luar biasa. Maibers itu Mai bersaudara. Mai bersaudara. Itu masih dekat-dekat dengan Panbers. Batarada. Tete dari tadi kita dari kampung Cina tua. Ya. Tete masih ingat-ingat kampung itu dulu. Tete kemari tuh deh jadi apa atau Tete dulu tahun berapa datang naik di tempat itu baru kasih nama Cina tua kan. Begini, Cina tua itu karena dulunya ini bukan kota. Ini bukan kota. Belum ada kota. Kotanya di Cina tua itu. Oh, di selatan kotanya di situ ya, sentralnya. Dulu awalnya tete-tete dari Tiongkok atau Cina masuk ke
Serui itu ke tanah Papua, mereka itu melakukan barter dengan berdagang emas, kemudian Jadi tukang batu, ya, membangun jalan dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka juga ini ambil bulu burung cendrawasih untuk diekspor ke Eropa, dijual. Terlalu modern kalau ekspor. Iya, dijual maksudnya. Dijual ke Eropa. Itu yang di Eropa tuh banyak dipakai untuk hiasan di topi-topi, sampai ke topi Ratu Inggris. Betul. Biasa orang Cina orang datang itu dong berdagang apa? Zaman dulu tuh dia berdagang apa, Tete? Waktu itu dagang burung ini ada. Burung kuning ini. Burung cendrawasih. Jadi datang ke sini ambil burung cendrawasih terus jual lagi keluar. Barter barang-barang. Barter. Ya, kulit makoi. Barter. Oke. Terus dijual lagi ke sana. Sini ikan hiu. Kulit buaya. Tapi kemudian jangan beralih kulit buaya, ini tetenya kulit buaya. Spesialis. Orang di Kepulauan Yapen tidak tahu tangkap buaya, dia punya tete datang aja. Oh begitu. Jadi dulu tradisi tidak ada tradisi tangkap buaya di sini. Tapi orang takut. Tapi tete ini datang memanfaatkan hal yang menakutkan ini jadi sesuatu yang manfaat. Berkah. Dia punya tete manfaatnya untuk ente buaya. Buaya. Ente buaya. Karena ente buaya itu. Yoris Alay punya bapak ente buaya. Ini dia punya bapak, dia punya tete itu pejuang. Pejuang angkatan 45. Namanya? Tung Ciek, tapi sekarang ada nama Kristen. Tung siapa? Tung Ciek. Tung Ciek. Oh, pejuang tahun 45. Nama Kristen ada tuh. Nama Kristen saya tidak hafal. Nama Cina boleh. Makamnya ada, nanti kalau ini tiga di dalam makamnya. Ya, makam pahlawan. Di makam pahlawan. Bahwa kalian semua taruh di sana. Tuh, berarti di sini diserui hitam kulit keriting rambut aku Papua itu tidak berlaku. Sama semua. Putih kulit rambutku lurus aku Papua ya Tete ya. Atau terada lagu itu, semua sama. Sama. mungkin kita harus belajar bahwa tidak bisa mengkotak-kotakan lagi. Iya, betul. Bahwa tidak warna kulit bukan menjadi jaminan, rambut tidak menjadi jaminan, tapi hati jaminan. Betul sekali itu. Ya Bapak ya. Ketika berbicara patriotisme, itu sudah melewati batas-batas suku, etnis, agama, dan lain-lain. Tadi juga sempat diceritakan bahwa paguyuban orang Tionghoa ini yang membiayai Bapak Silas Papare untuk ke Jakarta melihat kemerdekaan Indonesia itu toh. Iya. Dan salah satu tokoh pejuang juga yang bersama dengan Bapak Silas Papare adalah Tung Ciek Ek. Beliau tete dari Kakak Remon. Gitu? Ya. Bapak dari Bapak Rawiyai, Yoris Rawiyai. Boleh cerita sedikit Kak, mungkin yang tahu. Kalau menurut cerita sedikit sekali yang saya tahu, itu nenek biasa cerita kalau setiap 17 Agustus mereka suka bikin kue kecil, tidak boleh sampai orang di luar tahu. Mereka merayakan 17 Agustus di dalam rumah. Yang penting mereka bisa berdoa. Bagaimana caranya untuk merayakan sesaat terus lepas. Berarti itu dari tahun 45 sampai tahun 62 ya, sebelum Papua kembali lepas dari Belanda untuk masuk ke Indonesia. Jadi tidak pernah ada perayaan 17 Agustus, tapi secara diam-diam kecil orang Cina yang memang sepakat untuk lepas dari Belanda masuk ke NKRI, mereka bikin 17-an upacara begitu di ya, keluarga saja. Jadi ini papan yang catatan pejuang-pejuang yang ada di Serui. Yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Serui ya. Maka tadi kan Tung Ciek Ek nih Badan Perjuangan. Iya, sama dengan Silas Papare ya, Badan Perjuangan. Badan Perjuangan. Ya. Terima kasih banyak. Kita boleh lihat Serui lagi? Boleh. Mari kita jalan-jalan lihat Serui. Kami singgah di Taman Odo Serui. Taman ini adalah kebanggaan masyarakat Serui. Michael punya ulasan khusus untuk taman ini.
Kisah Taman Odo ada dalam lirik sebuah lagu yang terkenal. Sampai di sana. Namanya Odo. Di lagu-lagu itu disebut di taman bunga yang permai, Odo serui manise. Taman Odo memang hanya sepanggal, tapi perjalanan kami masih panjang. Saksikan terus Alenia's Journey Uncover Papua.